Inna fil jannati syajaratun yasirur raqibu fi dhilliha mi'ata amin la yaqta'uha. Sesungguhnya di dalam surga itu ada satu pohon, maka itu tidak selesai sampai yang kalau dikelilingi oleh satu orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah, kita memuji Allah atas segala karunia nikmat yang diberikan dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita sambung hati kita dengan Rasulullah, berselawat kepada beliau dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita bermunajat kepadanya, bermohon dibukakan pintu hati yang kadang ketutup, yang kadang kebuka. Hati yang kadang-kadang lemah, kadang-kadang kuat. Hati yang kadang-kadang keras, kadang-kadang lembut. Nah, itulah hati. Makanya hati-hati dengan hati. Bukan hati-hati di jalan, hati-hati dengan hati. Kalau di jalan paling kepleset, tapi kalau hati bukan hanya kepleset. Agar Allah bukakan pintu hati kita, juga dimudahkan segala urusan dunia, urusan akhirat, dan juga dimudahkan segala aktivitas apapun yang menyangkut dalam kehidupan kita dengan kita mengucapkan Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya jamaah salat duhur, kajian duhur Unpurium Mall yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. May yuridillahu bihi khairan. Siapa yang Allah pengen dia mendapat kebaikan. Nah, ini kepengennya Allah, bukan kepengennya kita. Allah tuh pengen hambanya dapat kebaikan. Pengen kalau namanya kebaikan ya selamat, ya untung, ya sukses, ya sehat, ya faqihu fiddin, dimudahkan untuk menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Amin itu. Jadi Allah itu mau pengennya kita ini yang baik-baik aja. Aktivitasnya baik, pekerjaannya baik, urusannya baik, dimulai dari perkara yang baik, pertengahannya baik, diakhiri dengan yang baik-baik. Jangan sampai awalnya baik, pertengahannya baik, ujungnya buruk, su'ul khatimah. Jangan. Nah, kalau di awalnya baik, di tengahnya baik, di akhirnya baik, nah itu yang kita syukuri, kita mohon kepadanya. Jadi yufaqihu fiddin, dimudahkan kita untuk menuntut ilmu. Dimudahkan kita untuk menuntut ilmu. Ini kebaikan. Berarti Allah itu sudah melamar kita. Allah itu ngelamar kita itu menkhidbah kita, maunya Allah kepada kita, maunya Allah kepada orang-orang yang disayang, diperhatikan, dia didudukkan dalam majelis ilmu. Didudukkan dalam majelis ilmu. Pernah saya sampaikan bahwa suatu ketika Nabi itu pernah masuk dalam satu majelis. Di situ ada majelis Rasulullah, majelis selawat.
yang disebut nama-nama Nabi. Ada lagi sekelompok lagi berzikir yang disebut nama-nama Allah. Ada lagi di situ sedang taklim, memahami agama, tentang mengetahui, mempelajari hukum Islam, wajib, sunnah, halal, haram, makruh, mubah. Kata Nabi, itu tiga-tiga majelis itu bagus. Tiga-tiga perkumpulan itu bagus, mulia. Tapi ada yang paling mulia, yaitu majelis ilmu. Nabi duduk dalam majelis ilmu. Padahal kalau dilihat kan, kenapa Nabi nggak duduk dalam majelis salawat? Yang disebut namanya Nabi. Nabi nggak duduk di majelis salawat. Tapi yang duduk dalam majelis ilmu. Nabi kenapa nggak duduk dalam majelis zikir yang disebut nama-nama Allah, kekasihnya, yang disembah. Tapi Nabi juga nggak duduk di situ. Duduknya Nabi dalam majelis ilmu. Taunya Nabi, orang yang alim itu, satu orang yang alim, satu orang yang paham agama lebih mudah digodai oleh Allah, yaitu 1000 orang abid. 1000 orang abid, ahli ibadah, sholat, pokoknya zikir, selawat, punya tasbih aja di tangannya. Sholat rajin, tapi dia nggak pernah ngaji. 1000 mereka itu orangnya lagi sholat itu mudah digodai oleh Allah ketimbang satu orang yang alim. Satu orang yang alim yang tahu itu, setan itu takut. Setan itu takut sama orang yang alim yang tahu akan agama. Makanya kita itu diberikan oleh Allah, diberikan kemudahan untuk menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Itu alhamdulillah ini. Ya, diberikan kesempatan itu. Fak mayyuridillahu bihi khairan. Allah itu maunya kita itu mencari mendapatkan kebaikan. Tema kita hari ini yaitu keadaan kita akan masuk. Kalau dulu pernah kita sebelum Ramadan dulu kita ngaji tentang kematian, tentang neraka, tentang alam kubur. Alam kubur udah ya? Belum? Belum. Udah, sekarang tentang surga dulu dah. Itu yang udah pelajari. Hari ini biar senang dah dulu dah. Dia pulang dari sini cerah. Kalau kubur dulu nanti itu semburut keluar dari sini. Enak masuk. Taruhlah nanti aja dah. Keadaan surga dan neraka, keadaan surga dan penghuni-penghuninya. Nanti seberapa dapat, mungkin kayaknya ini agak panjang, nanti sedapatnya aja. Jadi nanti itu di padang mahsyar itu ada 3 alam, ada 3 tempat. Pertama surga, neraka. Yang kedua al-a'raj namanya. Yang ketiga surga. Neraka adalah orang-orang yang berbuat salah, yang ingkar kepada Allah, yang tidak diampuni dosa, yang mendapatkan, yang durhaka kepada Allah, yang banyak dosanya. Surga yang banyak kebaikannya. Nanti itu juga akan ada namanya al-a'raj. Apa itu al-a'raj? Itu tempat orang kebaikannya, inti temanya kan panjang ini. Ustaz gambarkan aja. Dia dalam surga pengen masuk, tapi amalnya nggak cukup. Ini serem semuanya ini. Pengen masuk neraka juga dosanya udah diampuni oleh Allah. Tapi dalam neraka dia tidak bisa.
Satu aja saya kasih tahu contohnya ya. Satu aja. Salah satunya itu apa? Orang yang punya utang. Punya utang tapi dia soleh. Amal baiknya banyak. Solehnya hebat. Tapi punya utang. Nah, nanti ini tidak masuk surga, tidak masuk neraka, di tempatnya di Al-A'raf. Tengah-tengah. Tengah-tengah itu. Ini nanti temanya serem, ntar aja kita bahas itu. Biar penasaran. Hah? Kagak. Nah, nanti kita bahas itu ya. Kita dulu dah, yang senang dulu dah. Ini serem. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, diambil dari kitab Tambiul Ghafilin. Radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, ya Rasulullah, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mimma khuliqatil jannah. Surga terbuat dari apa? Kata sahabat, ya Rasulullah, surga itu terbuat dari apa? Kalau kita manusia terbuat dari tanah. Benar dari tanah? Hah? Benar nggak dari tanah? Dari tanah. Kalau jin diciptakan dari api. Kalau jin dari setan dari api. Kalau jin dari asapnya. Jin itu bisa, jin itu apa namanya itu, seperti kita manusia, ada yang jahat, ada yang baik. Tapi kalau setan itu nggak ada baiknya. Kalau salah, nah itu setan. Nah, itu engkongnya. Engkongnya. Engkongnya Pak. Jangan sampai jadi iblis dah. Jadi setan. Kadang kita manusia itu juga jadi setan. Kalau jadi jin bisa hilang. Kalau jadi setan, nah itu kadang-kadang manusia itu bisa jadi setan. Sholat yuk, kata temannya. Ntar lagi dah. Nah itu ntar lagi tuh setan itu. Qala, berkata Nabi, minal ma, dari air. Jadi surga itu terbuat dari air. Apa? Coba lihat air itu. Air tuh sifatnya, manfaatnya banyak banget. Ya. Kadang bisa apa? Kadang kalau sifatnya itu dia berada di tempat yang tinggi, jatuh ke tempat yang bawah. Selalu mengalir, selalu membersihkan, selalu memberikan manfaat. Tapi kalau lagi jadi ngambeknya, nah bisa menghanyutkan, bisa digulung. Menggulung itu kan itu hati-hati dengan air. Tapi surga itu sifatnya itu adalah dari air. Airnya itu bersifat lembut dengan kelembutan. Nah, surga dari air, kata Rasulullah. Ya Rasulullah, akhbirna an bina'il jannah. Ya Rasulullah, coba ceritakan bangunannya. Nah, kalau apa namanya itu rumah, bangunannya dari pasir, dari bata, dari segala macam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
labinatun minal dhahab wa labinatun minal fiddah. Satu batu batanya itu dari emas, satu lagi dari perak. Emas, perak, emas, perak, emas, perak. Batu batanya, bangunannya. Nah, kalau kita punya rumah, bangunannya dari bata itu tuh bata bukan bata merah kebagusan. Benar nggak? Ya kan ya? Kalau bata merah kebagusan itu kuat, mahal lagi. Bata sekarang ini colek aja begini, ngumpul kan ya. Itu. Bandingan itu. Coba lihat apartemen sekarang ini, itu pakai batu itu diginin dikit roboh itu. Tapi orang bangga ya punya apartemen. Lantai berapa? Lantai 17. Di mana? Oh, di di Grand Serpong. Apartemen. Di mana? Lantai berapa? Lantai 20. Padahal kamarnya sempit banget. Harganya berapa juta? Ratusan juta ya. Satu kamar. Ya Allah. Ya. Itu misalnya kalau apartemen itu kan ya. Kalau runtuh. Kalau roboh. Rumahnya di mana lagi? Gak ada lagi. Ya Allah. Makanya alangkah ruginya kalau hanya mencari rumah di apartemen itu. Kan kita harus punya tetangga. Tetangga kalau kita punya rumah di atas lantai biasa, di tanah biasa, kiri 40, kanan 40, depan 40, belakang 40. Itu kita punya sahabat, punya tetangga. Kalau di atas apartemen lantai 20, kemana itu? Kiri kanan makhluk gaib. Gak ada teman, gak ada tetangga kita itu. Ada nggak tetangga di apartemen? Ada, nggak ada kan ya? Nah, kata Rasulullah, maka surga itu dibangun satu batanya dari emas, satu batanya jadi perak. Wa milatuha aitinuha almisku adfar. Lantainya berupa minyak kasturi. Lantainya itu kalau kita punya lantai dari keramik aja udah bagus. Apa satu lagi? Marmer. Ya, berkilat. Ini apa ini? Granit. Bagus nggak? Bagus. Senang nggak masuk kan? Ada AC-nya. Ini udah bagus banget. Rumah orang kaya begini juga bagus banget. Tapi kalau surga dari kasturi yang semerbak harum, wangi banget. Kasturinya itu al-miskul alfar, kasturi yang wangi, begitu masuk nggak perlu pakai itu tuh. Itu pakai itu ya. Minyak wangi semprot. Itu pun lama, 10 menit sekali. Kamu gitu ya, 10 menit sekali. Kalau enggak baunya bau busuk. Bau apa, bau keringat juga ke bau itu. Kalau udah bunyi, baru wangi sedikit. Dibayar. Surga enggak begitu. Begitu masuk itu, jereng, enggak perlu pakai begitu, Bang. Ya. Wa turabuha ad-da'far, tanahnya berupa za'faran. Tanahnya itu berupa za'faran, sejenis wewangian yang warna kekuningan yang memiliki harum yang tak begitu menyengat. Itu tanahnya. Tanah surga itu dari za'faran. Tapi wangi sekali, ya Allah ya Rabbana. Wa hisba'uha lu'lu'u wal yakut, dan kerikilnya berupa mutiara dan permata. Kerikilnya berupa mutiara dan permata. Coba di rumah kita itu ada batu-batu kecil-kecil, paling apa? Batu kolar. Batu kolar ya? Nah itu batu kolar masih bagus. Paling juga itu beling, pecahan keramik, sampah,
Ah, surga nggak ada begitu. Itu di depan surga itu apa tadi itu? Hah? Mutiara dan permata. Jadi sepak ya lah di situ tuh. Atau bersepak apa namanya itu? Di depan rumah itu ibarat kita punya sampah, di depan rumah bilang sampah kerikil, di dalam surga di depan rumah itu mutiara, permata. Mampur, bayangin. Bayangin coba bayangin. Bayangin bisa enggak? Hah? Pak Pur punya rumah nih. Di depan rumah banyak batu-batu. Sempet enggak? Itu juga udah kotor. Dikotor dia apa? Dikotori nama kucing. Kotoran kucing kan? Tetapi dalam surga enggak begitu. Itu. Jadi depan rumah kerikil-kerikil kecil itu adalah mutiara dan permata. Kata Nabi, wa may yadkhulaha, siapa yang masuk ke dalam surga itu yan'amu, senang. Begitu masuk ke dalam surga itu enggak puyeng. Oh, wow, my God. Masya Allah. Pernah enggak masuk ke dalam ruangan yang paling indah? Ruangan apa? Bioskop. Serem itu. Apa? Kemana udah masuk? Kondangan. Kemana udah pernah masuk? Masjid Kubah, Mas. Enggak ada kan ya? Ada nggak? Udah pernah masuk mana? Ruangan yang paling bagus? Ada. Kamar sendiri, kamar mandi, kamar pengantin. Kamar pengantin itu kamar pengantin cuma semalam doang. Besok dibuka lagi karena apa? Sewanya habis. Benar nggak Pak? Kamar pengantin itu semalam doang itu. jam jam 4 udah dibangunin lagi. Tapi dalam surga enggak. Wa may yadkhuluha yan'amu. Siapa yang masuk senang terus. Ya Allah. Wala ya bas, tak pernah susah selama-lamanya. Ada di itu. Begitu masuk tenang selama-lamanya. Tadi kalau kamar pengantin tadi malam. Allah. Ya, semalam doang. Kalau udah masuk dalam surga itu enggak keluar lagi. Enggak keluar lagi. Nah, kalau udah masuk ke dalam surga itu enggak pernah keluar lagi. Walat tabla siyabuhu, dan pakaian enggak pernah rusak. Jangankan kotor, rusak juga kagak. Apalagi kotor. Rusak aja kagak, apalagi kotor. Iya, enggak kotor-kotor pakaian udah masuk itu. Enggak perlu ada apa namanya itu? Laundry, enggak perlu ada laundry, enggak ada mesin cuci, enggak perlu itu mah. Enggak ada laundry di dalam. Jadi tukang laundry enggak masuk surga. Masuk surga karena di dalam surga enggak ada laundryan. Sama seperti Nabi, nah, di situ lagi pengajian yang ikut nenek-nenek. Mohon maaf zaman nenek-nenek. Enggak, di dalam surga enggak ada nenek-nenek. Di surga enggak ada nenek pada nangis. Demo nenek-nenek itu. Enggak ada nenek dalam surga. Apa kata Nabi? Tenang nek, nanti jadi muda lagi. Baru senang dianya. Nah ini dia. Wala yafna syababuhu, mudanya tak pernah hilang. Muda terus, jreng terus. Krik krik kiu. Glowing terus. Gitu. Kalau Bang Nopi ganteng, oh gagah terus. Ya nggak? Ya. Nah ini apa namanya yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan hadisnya, ada tentang ini. Salah satu la turaddu da'watuhum,
3 golongan yang tidak diterima doa mereka. Orang yang dizalimi, orang yang berpuasa, ketika berbuka puasa dia berdoa. Nah ini Masya Allah. Orang yang, apalagi tadi, pemimpin yang adil, satu pemimpin yang adil, yang kedua orang yang berpuasa ketika berbuka puasa dia berdoa, yang ketiga orang yang dizalimi doanya itu pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak sekarang. La ansurallaka walau ba'dahi. Kata Allah, pasti aku terima walaupun tidak sekarang. Artinya itu nanti pasti dikasih oleh Allah. Makanya kemarin kita berpuasa itu kan begitu ya. Bisa tekankan itu. Tulis tuh, walaupun sekarang belum dapat, yang ditulis udah ada yang dapat belum? Hah? Lupa. Ada. Ada. Ya, walaupun belum ada yang nanti pasti kata Allah la ansuranna, pasti aku ijabah nanti. Ya. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satunya tadi itu kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak sekarang pasti nanti di dalam surga aku. Ini yang pasti nih. Doa imam yang adil, pemimpin yang adil, pasti dibalas di surga. Kedua, doa yang berpuasa ketika berbuka puasa, ketika dia berbuka, dan doa orang yang terbaling. Dalam hadis yang lain, inna fil jannati syajaratun yasirur raqibu fi dhilliha mi'ata amin la yaqta'uha. Sesungguhnya di dalam surga itu ada satu pohon. Dalam surga itu ada satu pohon yang kalau dikelilingi oleh satu orang, maka itu tidak selesai sampai 100 tahun. Di dalam surga itu ada satu pohon, kalau seseorang mengelilinginya, pohon itu dengan kuda, dengan apapun, sampai 100 tahun, maka pohon itu tidak pernah selesai. Artinya, kalau berteduh di bawah pohon namanya juga di bawah pohon. Apa suasananya? Hah? Sejuk. Makanya dijawab oleh Imam Abu As-Samarkandi di dalam hadisnya itu, wadillu di dalam surat Al-Waqiah, wadillim mamdud, naungan yang terbentang luas. Di dalam surga itu ada naungan yang terbentang luas. Jadi adem, nyaman. Wa ma'im maskub, dan air yang selalu mengalir. Coba kalau kita punya tempat tinggal, punya saung, punya rumah dekat dengan air, nyaman nggak? Oh enak sekali. Itu ada di Bandung, tempat wisata. Mahal lagi masuk ke situ. Ada air yang mengalir. Dalam surga juga begitu, indah sekali. Surah Al-Waqiah begitu. Wadillim mamdud, air yang mengalir. Wa fakihatin kasirah, buah-buahan yang banyak. Buah apa aja? Jagung ada. Apalagi? Duren ada, pisang ada. Segala buah ada. Pengen mabuk ada. Lapur sekarang nggak bisa mabuk, dilarang. Tapi nanti dalam surga pengen mabuk boleh. Pengen teler boleh. Sampai kerepak-kerepak itu boleh. Mira sentika. Ya, fakihatin kasira. Buah apa yang sekarang ini kita nggak boleh makan? Ada nggak buah-buahan yang nggak boleh kita makan? Hah? Buah macan.
Buah si malakama. Dalam surga itu. La maqtu'atin wa la mamnu'ah. Tidak pernah putus dan juga tidak pernah terlarang. Jadi buah-buahan di dalam surga itu di kebun Pak Pur ya, di dalam surga pengen nyicipin yang punyanya Bang Nopi. Boleh ngambil ya silahkan. Nggak ada yang ngelarang. Salah pondok. Kalau kita di sini, apalagi umumnya kita di sini, kalau buah duren aja itu udah diikat di atas. Aneh ya? Aha. Buah durian diikat nggak boleh jatuh ke bawah saking pelitnya itu. Allah ya Rabb. Nah, apalagi kalau di gang-gang rumah, di depan rumah ada namanya itu anggur. Udah dibungkus aja pakai plastik. Saking pelitnya. Ya Allah ya Rabbana. Itu orang kita itu. Nggak tahu dah orang mana. Wa furushim marfu'ah. Kasurnya empuk. Nah, begitu duduk itu nggak begitu ini sakit. Nah, kalau tidur itu langsung hilang orangnya. Nah, di bawah di lantai berapa itu yang jual kasur? Lantai 3. Harganya berapa? 16 juta. 16 juta, 20 juta. Nah, nyampe ke rumah kasar sakit juga kita. Ya Allah, nanti di sana itu di dalam surga enggak begitu. Wa furushim marfu'ah, kasurnya tebal, empuk lagi tebal, wah dingin. Begitu tidur nggak sakit. Kadang kalau saya tuh Pak Pur tidur di atas kasur malah sakit belakang saya. Inna ansha'nahunna insya'a. Sungguh kami menciptakan mereka dengan penciptaan yang baik. Faja'alnahunna abkara. Lalu kami jadikan kepada mereka gadis-gadis yang masih perawan. Wih, mantap. Wih, ya enggak? Cicit. Hah? Tapi kalau ibu-ibu ada lah. Kalau perempuan surat waqiah juga itu. Nah, tadi itu laki-laki, gadisnya masih perawan. Ini mohon maaf ya, kata guru saya itu, kalau sekarang berhubungan intim laki-laki sama laki-laki suami istri itu paling berapa? 5 menit. Tepar kan ya? Hah? 5 menit atau 10 menit? Nanti di dalam surga dikasih Allah 100 kali kekuatan. Oh, tepar itu. 100 kali kekuatan. Kalau perempuan ini ala sururim mauduna muttaqiin 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanum mukhalladun. Nanti akan ada pejaka-pejaka yang gagah. Masih tampan-tampan. Mereka dikelilingi itu. Pejaka-pejaka. Nanti lakinya itu jadi pejakanya lagi. Tapi jangan laki. Uruban ataraba. Apa? Penuh cinta dan sebaya umurnya. Penuh cinta ini uruban ini manja. Ya? Manja. Seorang perempuan yang banyak gimana sih? Istri yang manja itu gimana sih? Nah, nyaman nggak? Nyaman nggak kita di rumah kalau istri manja? Ya be, nyaman. Ini bidadari manja banget. Laki-laki itu cuma satu. Sama perempuan itu apa? Layani diranjang dengan baik. Udah selesai dah. Bener gak?
Nah, itu nggak kelepak-kelepak lagi pikirannya itu. Walaupun begitu berat apapun di luar, walaupun gimana pun godaan perempuan, asalkan istrinya bisa melayani di ranjang dengan bagus, nah itu insya Allah lakinya kejaga. Jadi kalau pertanyaannya, kalau ada laki-laki yang selingkuh, bukan laki-lakinya yang salah, boleh jadi istri. Hah? Nah, Urban atraba. Urban itu penuh cinta, manja, sedikit-dikit ya Allah dilayani melayanin, sedikit-dikit bikin bahagia, sedikit-dikit senyum, ting 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 gitu. Urin ainin, matanya jeli, ya kan itu. Coba kalau istri sekarang pulang ke rumah, oh kayak singa, bukan pengalaman bunda bukan. Yang paling cuma sehari doang wajahnya, itu pas tanggal 1 doang itu. Sisanya udah nggak berubah. Nah, normal. Tanggal 1 sampai tanggal 29 jadi singa, lakinya kayak cicak. Benar. Nah, itulah yang disebut itu. Laki-laki sebelum menikah jadi buaya, setelah menikah jadi cicak. Perempuan sebelum menikah jadi kayak kucing, perempuan sebelum menikah kayak kucing, setelah menikah Urban atraba itu surat Al-Qiyah bilang begitu. Penuh cinta manja bidadari itu. Akraba sebaya umurnya. Nggak ada peot ini nggak peot. Tapi mohon maaf, ini walaupun dipakai berkali-kali nggak kelepeh enggak itu. Enggak. Ini masih anu aja, montok aja itu masih itu. Ini kan direkam. Hah? Oh. Ya Allah. Untuk siapa itu? Di ashabil yamin, untuk golongan kanan. Siapa yang golongan kanan itu? Yaitu mudah-mudahan orang yang bertakwa, para rasul, para anbiya dan orang-orang yang baik. Sullatum sullatum minal awwalin. Sebagian besar orang-orang yang dahulu, wa sullatum minal akhirin, dan sebagian besar orang-orang yang sekarang. Nah, makanya Nabi itu takut banget itu ya. Bahkan ada dalam satu hadis Nabi mengatakan akan menjadi saudaraku siapa? Orang yang istiqamah di jalan Allah, orang yang penuh hati mencintai aku. Wasulatum minal akhirin, dan sebagian besar orang yang zaman sekarang yang istiqomah, nggak tergoda dengan janji-janji, dengan keindahan kepalsuan, tapi dia terus mempertahankan akidah imannya di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayatnya, sampai matinya dalam ketaatan kepada Allah. Nah, ini nanti dapat nanti itu bidadari yang masih jereng tadi itu. Nah, jadi kalau ketika akhir hayatnya ini ngemble mencela misalnya, nah itu jauh daripada gambaran surga tadi. Ya. Ah? Nah, iyalah. Ini baru sedikit ini. Ya, harus semangat Pak Rahman, harus semangat Pak Rahman. Ini baru sedikit ya. Dah, itu dulu ya. Nah, nanti insya Allah minggu depan kita sambung lagi. Ini maksudnya hadisnya panjang, nanti kita ya, insya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.